Bagaimana kalau orang tua kita itu baru sholat kalau kita pulang ke rumah, ke kampung baru sholat. Ya tetap diingatkan dan terus diingatkan setiap waktu. Kita telepon, kita kirimi surat dan yang lainnya. Setiap waktu diingatkan tentang wajibnya sholat 5 waktu. Dan jelaskan kepada dia bahwa Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk sholat. Jangan ditinggalkan karena ini berat hukumannya dan juga ancamannya berat dunia maupun akhirat. Kenapa masih ada banyak orang-orang yang sholat, tapi dia masih terus melakukan perbuatan keji dan mungkar? Tadi sudah jelaskan, karena sholatnya dia tidak khusyuk, sholatnya dia tidak tumanina, sholatnya dia tidak mengikuti contoh Nabi SAW, sholatnya dia tidak dipahami tentang isi dari sholatnya. Mestinya sholat yang dilakukan itu menimbulkan rasa takut dia kepada Allah SWT. Dan dia harus ingat kepada Allah. Allah menyebutkan setelah sholat, kan Allah menyebutkan utlu ma uhi ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya setelah Allah menyuruh untuk sholat mencegah perbuatan keji mungkar, Allah menyuruh apa? Ingat Allah itu lebih baik. Jadi kalau dia ingat kepada Allah, maka dia akan tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau dia ingat Allah, dia akan tinggalkan perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apakah boleh atau ada dalil yang menunjukkan bahwa kita sholat tujuannya agar rezeki kita lancar? Nggak boleh. Sholat duha, sholat tahajud supaya rezekinya lancar. Nggak boleh niat gitu. Sholat kita karena Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan contoh Nabi, ikhlas, rezeki pasti akan diberikan oleh Allah. Pasti. Antum perhatikan, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Semua makhluk ini sudah dijamin oleh Allah. Muslim maupun kafir, manusia maupun binatang, dijamin rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada binatang ternak muka bumi yang Allah jamin rezekinya. Manusia semua dijamin rezekinya, pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yang belum pasti soal ibadah kita kepada Allah itu belum pasti. Yang belum pasti diterima atau tidaknya ibadah kita. Yang belum pasti kita ini bahagia atau tidak. Yang belum pasti kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang belum pasti kita masuk surga atau tidak. Belum pasti. Rezeki pasti dijamin oleh Allah. Pasti. Dan kalau kita terus ibadah kepada Allah dengan benar, kefakiran itu akan ditutup oleh Allah. Allah berfirman di dalam satu hadis yang sahih dan satu lagi hasan. Allah berfirman, "Ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak." Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan semua waktumu, luangkan untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Enggak diberikan kefakiran, diberikan Allah kecukupan, enggak pernah fakir. Ya. Wa illam taf'al, kalau kamu enggak lakukan itu, enggak mau ibadah kepadaku, enggak meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, mala'tu yadaika syughla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Hadis ini sahih dan disahihkan dan juga dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah dalam Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ikhwan fillah azakumullah, anda perhatikan salat ini akan menghilangkan kesulitan, kefakiran. Semua ibadah ini seperti itu. Tapi jangan niatkan kita sedekah supaya rezeki lancar. Kita sedekah supaya diganti oleh Allah. Pasti diganti. Bapak Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kamu infakkan, apa saja, sekecil apapun, pasti diganti oleh Allah. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surah Saba. Jadi jangan kita mengharapkan sesuatu dari ibadah kita. Mengharapkan surga, ikhlas,
mengharapkan jannah. Itu dalam ibadah kepada Allah. Hatta kita ibadah umrah haji, itu akan menghilangkan kefakiran, menghapuskan dosa, menghilangkan kefakiran. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub, kama yanfil kiru qabathal hadid wal dhabi wal fiddah, wa laysa lil hajjatil mabrurati ilal jannah. Walaysa lil hajjatil mabrur jazaa'un ilal jannah. Kata Nabi, iringi haji dengan umrah. Kalau kamu sudah haji, iringin umrah. Kalau sudah umrah, iringi dengan haji lagi. Terus seperti itu. Karena keduanya, haji umrah itu pertama menghapuskan dosa, yang kedua menghilangkan kefakiran, Sebagaimana tungku api membersihkan kotoran besi, emas dan perak. Dan tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur kecuali sorga. Maka laksanakan ibadah kepada Allah. Insya Allah Allah akan datangkan rezeki kepada kita. Tapi jangan niatkan kita untuk itu, jangan. Maka Nabi ketika menyuruh sahabat untuk sedekah, Nabi iming-imingi dengan dunia atau tidak? Tidak. Kata Nabi, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan apa? Sebutir kurma. Tujuan kita akhirat, supaya terjaga dari api neraka. Bukan Nabi mengimingi dunia. Kalau kamu sedekah, Nabi kamu dapat kekayaan dengan sedekah, usaha kamu lancar, tidak. Tapi itu sudah jaminan dari Allah SWT. Tapi niatkan kita karena Allah. Bagaimana kalau seorang diusir, tidak boleh sholat di masjid dekat rumahnya karena beda pemahaman. Ima orang yang diusir ini nggak benar, ima yang ngusir yang nggak benar. Kenapa yang diusir nggak benar? Ya mungkin tindakannya dia kalau nggak benar sehingga diusir. Mungkin dia baru datang pertama kali sudah jago, nggak boleh usoli. Bidah, kunut bidah, ya diusir sama orang. Antum sebagai masyarakat, ya antum bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Antum mendatang, ikuti sholat mereka. Sholat di belakang ahlul bidah, menurut syariat Islam boleh atau tidak? Boleh, sah atau tidak? Sah. Kita harus sabar. Ya mungkin kenapa sampai diusir? Ya mungkin ada beberapa faktor yang lain. Maka tadi saya ima dari yang diusir yang salah atau yang mengusirnya. Jadi jangan langsung, oh yang ngusir pasti salah. Belum tentu juga. Dia mengusir karena apa? Ada sebab, akibat usir ini ada sebabnya apa? Tingkah lakunya di masjid itu. Ini kadang-kadang orang sudah ngikuti sunnah ini, kadang-kadang masuk masjid orang kayak masjid sendiri. Kayak jagoan. Nyalain lampu sendiri, nyalain ini sendiri semuanya. Ya orang situ kesel. Kamu gak boleh sholat sini. Ya wajar diusir. Karena apa? Tingkah lakunya sudah seperti jagoan. Sudah seperti masjidnya dia sendiri. Padahal dia pendatang. Mesti gak bisa gitu. Tanya, boleh gak saya adzan? Boleh gak saya jadi imam? Karena gak ada imam di sini. Coba pakai adab, akhlak yang baik. Muamalah dengan baik. Jadi ketika diusir, siapa yang salah? Jangan langsung salahkan, oh yang ngusir. Belum tentu. Bahwa ada juga di tempat yang lain yang katanya sunnah juga ada orang yang awam nggak boleh sholat dan ini terjadi. Orang awam masyarakat kampung karena dia usoli, karena dia kunut, karena masjid merasa punya dia nggak boleh sholat. Benar tidak menurut syariat Islam? Nggak benar. Dan ini terjadi yang seperti ini terjadi. Orang-orang kampung yang kunut itu nggak boleh datang ke masjidnya. Ini kan masjid saya, yayasan punya saya. Kamu nggak boleh sholat. Masa orang sholat nggak boleh? Orang mau ruku sujud nggak boleh. Kalau dia kunut diingatkan dengan cara yang baik. Ini muamalah sekarang banyak yang nggak beres sudah. Makanya antum belajar ilmu, belajar adab dan akhlak. Bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu. Ini penting. Gitu. Nah kalau kita sudah diusir, ya kita sholat nggak boleh ada yang larang. Nggak boleh melarang orang sholat. Kalau nggak boleh juga oleh mereka, ya kita cari masjid yang lain. Jadi ini ketika bertanya seperti ini jangan langsung dijawab.
Kadang-kadang antum menjawab, oh sudah jelas salah yang ngusir. Lihat dulu orangnya siapa. Jadi belum tentu yang salah yang ngusir. Kadang yang datang juga sudah seperti miliknya ya masjidnya. Bagaimana tentang sholat isya? Apakah sholat itu panjang waktunya sampai subuh atau sampai pertengahan? Ada dua pendapat ulama. Tapi yang kuat pendapatnya bahwa sholat isya itu ila nisfil lail awsat. Menurut hadis Muslim. Sampai pertengahan malam. Itu yang kuat. Dan itu pendapat jumhur ulama. Nah, itu. Tadi disebutkan tentang sholat asar. Apakah sholat asar itu batal amalnya, apa seluruh amalnya? Di buku ini, ketika saya bawakan hadis ini, ada penjelasannya di situ. Mungkin nggak kebaca, ya antum nggak baca, di situ ada. Artinya bukan seluruh amal, tidak. Amal yang hari itu aja yang ditolak oleh Allah, yang dihapuskan. Yang menghapuskan seluruh amal yaitu apa? Syirik.